Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu konsep dan peran perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Yuk kita simak video berikut ini. Yang pertama, pengertian perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan nasional. Oleh karena itu, maka kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Berbicara mengenai sumber daya manusia, sebenarnya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kualitas dan aspek kuantitas. Manajemen sumber daya manusia memiliki berbagai fungsi-fungsi, diantaranya perencanaan, pengembangan, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan SDM di masa mendatang. Di sini juga terdapat tujuan perencanaan sumber daya manusia. Menurut Thomas Huston, terdapat dua tujuan pokok, yaitu yang pertama, membantu menentukan tujuan organisasi, termasuk perencanaan pencatatan, kesepakatan kerja yang sama pada karyawan, dan tujuan tindakan afirmatif. Yang kedua, melihat pengaruh program dan kebijakan alternatif sumber daya manusia, dan menyarankan pelaksanaan alternatif yang paling menunjang kepada keefisienan organisasi. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Secara umum, manfaat perencanaan akan memberikan nilai-nilai positif bagi kepentingan organisasi. Fokus pada perencanaan saja akan merugikan organisasi karena mengabaikan fungsi-fungsi yang lain. Manajemen perlu menyeimbangkan antara fungsi perencanaan sumber daya manusia dengan fungsi-fungsi yang lain agar sasaran organisasi tercapai secara keseluruhan. Jika perencanaan sumber daya manusia dilakukan dengan baik, akan diperoleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen puncak memiliki visi yang lebih baik terhadap aspek-aspek sumber daya manusia atau terhadap keputusan bisnis. Yang kedua, manajemen dapat memprediksi adanya ketidakseimbangan yang mempengaruhi biaya SDM menjadi tindakan terkontrol. Yang ketiga, manajemen dapat menempatkan right man on the right place dengan tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat, manajemen memberikan kesempatan yang lebih baik untuk melibatkan wanita dan golongan minoritas dalam program perencanaan SDM intra-organisasi. Yang kelima, menambah sistem informasi menjadi lebih baik untuk mengetahui tentang profil karyawan pekerja, keahlian, kemampuan, kompetensi yang adil dan layak, serta memprediksi kebutuhan jumlah tenaga kerja saat ini dan yang akan datang. Yang keenam, memungkinkan penarikan karyawan baru secara ekonomis. Yang ketujuh, koordinasi SDM berjalan dengan baik. Faktor-faktor di bawah ini dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih metode peramalan. Yang pertama, stability dan certainty. Yang kedua, ketersediaan data. Yang ketiga, jumlah karyawan. Yang keempat, ketersediaan sumber daya manusia. Yang kelima, kredibilitas manajemen. Yang keenam, jangka waktu. Di sini juga ada tahap atau proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada analisis faktor penyebab perubahan, yang kedua peramalan kebutuhan, yang ketiga penentuan kebutuhan, yang keempat analisis ketersediaan, dan yang kelima implementasi program. Pentingnya pengembangan SDM. Pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi sudah merupakan kebutuhan dikarenakan tuntutan dinamika lingkungan, pengembangan teknologi maupun persaingan bisnis yang terus berjalan. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan Hasibuan 1994-75 bahwa pengembangan karyawan ini dirasa semakin penting manfaatnya karena tuntutan pekerjaan atau jabatan sebagai kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan di antara perusahaan yang sejenisnya. Tujuan pengembangan SDM dalam rangka pengembangan tenaga kependidikan, Hasibuan 2003-70-72 mengemukakan
Beberapa tujuan dari pengembangan sumber daya manusia diantaranya meliputi yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, mengurangi kerusakan. Yang keempat, mengurangi tingkat kecelakaan karyawan. Yang kelima, meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Yang keenam, moral karyawan lebih baik. Yang ketujuh, kesempatan untuk meningkatkan karir karyawan yang semakin besar. Yang kedelapan, technical skill, hukum skill, dan managerial skill semakin baik. Yang kesembilan, kepemimpinan seorang manajer akan semakin baik. Yang kesepuluh, balas jasa meningkat karena prestasi semakin besar. Castatar mengemukakan manfaat pengembangan pegawai dalam Danim 2002-35 adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan performasi personil sesuai dengan posisinya saat ini. Yang kedua, pengembangan keterampilan personil untuk mengantisipasi tugas-tugas baru yang bersifat reformasi. Dan yang ketiga, memotivasi pertumbuhan diri personil bagi penciptaan kepuasan kerjasama individual. Jenis pengembangan SDM. Hasibuan menyebutkan bahwa jenis pengembangan sumber daya manusia dibagi dua, yaitu yang pertama, informal, yaitu personil atau karyawan atas keinginan dan usahanya sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatannya. Yang kedua, formal, yaitu karyawan ditugaskan oleh instansi atau lembaga untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan. Di sini kesimpulannya, perencanaan merupakan kegiatan atau proses yang sangat penting dalam organisasi, termasuk manajemen SDM, sebab perencanaan merupakan persyaratan kegiatan yang harus dilakukan. Perencanaan pengembangan, fokus, dan fleksibilitas. Suatu organisasi yang memiliki fokus mengetahui apa yang terbaik, mengetahui apa yang dibutuhkan. Perencanaan SDM memberikan petunjuk masa depan, menentukan di mana tenaga kerja dapat diperoleh, kapan tenaga kerja akan dibutuhkan, dan pelatihan serta pengembangan jenis apa saja yang dimiliki tenaga kerja. Selanjutnya, sistem kompensasi harus sesuai dengan sistem penyesuaian kinerja, di mana harus sesuai juga dengan keputusan pengembangan sumber daya manusia.